Halo, di sini orang liar yang kurang familiar. Di video ini Sobat Film mau bahas alur cerita film drama Korea sadis dan kelam yang sangat menyayat hati. Tapi sebelum kita bahas alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang menuntut keadilan untuk putri tercintanya. Hope atau film dengan judul lain yaitu Wish 2013. Film ini diangkat dari kisah nyata dalam kasus yang terjadi pada tahun 2008 di mana seorang gadis berusia 8 tahun di Korea Selatan telah diperkosa dan disiksa oleh seorang laki-laki berusia 57 tahun di sebuah toilet umum. Penasaran? Mari kita mulai. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang menuntut keadilan untuk putri tercintanya. Di sini kita diperkenalkan pada anak kecil tokoh utama kita yang berumur 8 tahun yang bernama Soun dan keluarga kecilnya. Ayah dan ibu Soun ini orang yang sangat super sibuk sekali. Si ayah kerja di pabrik dan ibunya kerja di toko sendiri. Bekerja di toko sendiri. Di sini kita diperlihatkan kalau Soun dan ayahnya tidak terlalu dekat banget ya. Ya sepertinya ayah Soun itu kurang berbakat jadi ayah. Karena ngunci rambut saja nggak bisa, masih acak-acakan. Nanti saya kasih tutorialnya. Soun juga punya temen cowok di sekolahnya yang sering bercanda dengannya. Cie. Yang bernama Yun Seong. Singkat cerita, pada pagi hari Soun berangkat sekolah seperti biasa. Saat itu paginya turun hujan lebat. Lalu Soun disusul ibunya. Ibunya berniat mengantarkan Soun ke sekolah karena hujannya lebat. Tapi Soun menolak dan dia bersikeras ingin berangkat sendiri. Jadi ibunya mengiyakan Soun dan menyuruh Soun agar lewat jalan besar dan melarangnya untuk melewati gang-gang kecil atau gang-gang sempit. Saat dia berjalan dan hampir sampai sekolahnya, Soun dicegat oleh seorang bapak-bapak yang asing. Bapaknya alien. Kesel gua sama orang ini anjir. Tolong, ini bapaknya siapa? Tolong dirantai. Bapak ini sepertinya dia sedang mabuk. Makanya jangan mabuk sob. Dan dia meminta Soun untuk mengantarkannya ke rumah. Gitulah. Karena Soun ini bawa payung dengan alasan dia kehujanan. Awalnya Soun menolak. Tapi scene lalu berpindah ke suatu tempat atau ruangan dan Soun sudah tergeletak penuh darah dan sedang sekarat. Di situ dia mencoba mengambil telepon yang ada di dekatnya. Entah dari mana teleponnya tersebut. Dan menelpon emergency. Tidak lama kemudian polisi pun datang dengan para medis dan langsung membawa Soun yang sedang sekarat tadi. Di situ ada seorang ibu-ibu dari teman ibunya Soun yang melihat kejadian itu. Tapi tidak tahu kalau itu adalah Soun. Dia pun menelpon ibunya Soun dan mengatakan kalau ada anak perempuan yang sedang sekarat di sekolahnya Soun. Di dekat sekolahnya Soun. Ibunya Soun pun terlihat mulai panik. Lalu kita diperlihatkan dengan ayahnya Soun yang menerima panggilan telepon dari polisi. Tak terjawab, panggilan terjawab, meninggal anak. Dan mengatakan kalau Soun sedang sekarat di UGD. Ayah dan ibu Soun pun langsung bergegas ke rumah sakit. Dan betapa terkejutnya mereka melihat anak kesayangan mereka tidur lemas dengan luka di sekujur tubuhnya. Pokoknya di sini nanti kalian lihat sendiri dah. Filmnya. Film, lain film. Ayah Soun disuruh masuk oleh dokter. Dokter pun bilang bahwa putrinya mengalami kekerasan. Nggak seperti di Indonesia. Maaf, kami tidak bisa melanjutkannya lagi. Ada dalam teks. Dokter pun bilang bahwa putrinya mengalami kekerasan seksual pada anusnya sehingga merobek usus besar dan anusnya. Sini kita serius ya. Nggak ada bercanda lagi. Soalnya di sini sedih banget. Oke. Soun pun harus dioperasi dan mengalami cacat seumur hidup sehingga dia harus menggunakan anus buatan.
Di sini kita sudah bisa membayangkan bagaimana nasib si Soun. Kenapa coba ada makhluk stres pedofil bungul seperti ini tega melakukan kekerasan pada bocah lagi? Ayahnya Soun pun mendatangi kantor polisi dan bertanya kenapa pelakunya tidak segera ditangkap. Lalu polisi menjawab, mereka perlu surat perintah dan bukti yang kuat untuk menangkapnya. Lalu polisi pun menyarankan kalau Soun harus memberikan kesaksian dan itu membuat ayah dan ibu Soun berdebat. Akhirnya datang seorang psikiater yang khusus menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dan akhirnya Soun pun memberi kesaksian setelah dihibur oleh psikiater tadi. Dan pelaku kejahatan bapak stres tadi pun ditangkap dan diinterogasi. Soun yang mau dipindahkan di ruangan atau di kamar pribadi dikejar oleh wartawan. Dasar wartawan kebadat, kambing. Orang garing disesah. Ya mau diwawancari begitulah. Hingga harus digendong ayahnya menuju kamar pribadinya agar wartawan-wartawan tersebut tidak mewawancarainya. Karena terlalu kencang ayah membawa Soun, akhirnya kantong kotorannya pun pecah dan membuat kotornya menyebar kemana-mana. Ayah Soun pun diberitahu kalau sidangnya hari Rabu. Karena kekurangan uang, dia pun meminta pertolongan pada manajernya, yaitu temannya sendiri, yaitu Pak Han. Pak Han orangnya baik banget. Dia adalah ayah Yun Seong yang tadi teman satu sekolahnya Soun tadi. Sidang pun dimulai. Choi si pelaku, dia terus mengatakan bahwa dia tidak ingat dan tidak mengakui perbuatannya. Sedikit info, ini dulu Choi ini juga pernah dipenjara karena kasus yang sama. Di rumah sakit terlihat sekelompok badut dengan kartun kesukaannya yang sedang menghibur Soun. Ternyata di balik kostum tersebut adalah ibunya Yung Seon dan polisi perempuan yang tadi. Soun pun mulai terlihat tersenyum untuk pertama kalinya. Ayah Soun pun berniat untuk menyewa kostum itu lagi, tapi karena mahal, dia tidak mampu membayarnya. Karena kasihan, penyewaan tersebut pun membantu dan meminjamkan kostum yang jarang dipakai. Purun benar. Dia pun segera menemui Soun menggunakan kostum tadi dan mencoba berbicara dengan Soun melalui tulisan. Soun pun terlihat senang. Alhamdulillah. Di sini kita diperlihatkan perbincangan bu psikiater tadi yang nggak tahu namanya. Kita panggil saja Acil Jainab. Nah, Acil Jainab ini bercerita bahwa dulu anaknya juga korban pelecehan seksual sehingga dia mengerti apa yang dirasakan ibunya Soun. Singkat cerita kita diperlihatkan keadaan Soun yang mulai membaik. Alhamdulillah lagi. Dia mulai bisa berbicara dengan Acil Jainab ini. Di sini feel-nya sedih banget, tapi pembawa acaranya nggak sedih kayaknya pinanya. Jujur, serius ini sedih. Karena saat Soun mengatakan kalau dia tidak ingin sekolah lagi karena malu sama kejadian yang ia alami, dia takut kalau nanti dibully teman-temannya. Bahkan dia malu melihat ayahnya sendiri. Mungkin trauma melihat laki-laki. Di sini bahkan Soun berkata kasihan terhadap orang tuanya yang nggak bisa kerja karena menungguin dia. Sungguh anak yang mulia. Lalu scene berpindah pada Yun Seong yang sedang bermain tapi dia kurang bersemangat begitu. Karena di antara teman-teman Soun, Yung Seong lah yang paling galau. Akai, cie. Dia merasa bersalah karena nggak mau jalan bareng Soun waktu kejadian. Lalu Yung Seon berinisiatif memberi pesan yang ditempelkan di depan pintu kaca rumah Soun dengan niat agar Soun bisa terhibur. Teman-teman yang lain pun melihat dan membuat pesan semangat dan agar cepat sembuh lah pokoknya. Walaupun bocil-bocil gini ya gua salut sama bocil cilik ini. Punya kemauan untuk menyemangati temannya yang sedang kena musibah. Mereka punya solidaritas yang gak kayak bocil Indo FF mulu bangkai dengan hashtag bocil FF editot berkelas dengan musik yang tet itu.
Akhirnya Soun diizinin pulang. Karena sudah baikan. Waktu di jalan pulang, Soun melihat Gang yang waktu itu dia diculik. Dia sempat trauma dan mengalami sesak napas. Begitulah pokoknya. Sampai rumah dia melihat surat-surat dari temannya. Nah, pas di sekolah untuk pertama kalinya, dia masih ada rasa trauma dan sedikit gugup. Namun dia disemangati oleh ayahnya yang pakai baju badut tadi. Soun ini agak takut begitu kalau dia melihat cowok sama Yun Seong aja dia agak terlihat ngejauh. Tapi lama-kelamaan dia mulai terbiasa. Dia pun sebenarnya juga sudah tahu kalau orang yang ada di dalam kostum badut yang mengikuti dia terus adalah ayahnya. Kondisi Soun pun sudah mulai baikan kondisi psikisnya. Dia sudah gak takut lagi sama ayahnya Yun Seok dan teman-temannya di sekolah. Singkat cerita, di persidangan terakhir pun dimulai. Di situ Soun harus hadir dan bersaksi untuk menguatkan bukti. Di sini si penjahat tersebut tetap tidak mengakui kesalahannya dan berkata dia tidak ingat. Sebelum persidangan dimulai, dia sempat meminta ayahnya Soun untuk berdamai. Sudah gila kau ya. Bayangin saja, kalau jadi ayah Soun, dia juga mengancam kalau dia bakal melakukan itu lagi kalau dia sudah bebas. Akhirnya sidang pun mencapai klimaksnya. Hakim menyampaikan keputusan akan menghukum Choi si pelaku. Namun sayangnya pengadilan justru hanya menghukum dengan 12 tahun kurungan penjara yang berujung kepada kemarahan publik. Karena ini tergolong peristiwa kejahatan dan kekerasan seksual yang tak terampuni. Tapi keputusan hakim tidak dapat diganggu gugat. Seisi ruangan pun sangat kecewa. Sampai ayah Soun pun memutuskan akan ngebunuh si Choi sebagai pembalasannya. Karena dia tidak tahan lagi. Tapi saat itu Soun menghentikannya. Akhirnya mereka pun pulang dengan perasaan yang kecewa. Waktu berlalu dan singkat cerita adik Soun lahir. Dan mereka hidup dengan bahagia. Oke, mungkin segitu dulu videonya dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Orang liar di sini dan Chandra di balik kamera undur pamit. Nadanya pakai oke. Biar ciri khas. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bawa betanang.